Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah psikologi keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa mata kuliah psikologi keluarga itu merupakan mata kuliah bebas dan akan diberikan pada semester 7. Kemudian capaian pembelajaran yang akan Kemudian capaian pembelajaran yang akan didapatkan adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, CPL mata kuliah mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, mampu bekerjasama dan menitik beratkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian mampu memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan prinsip-prinsip perubahan tingkah laku pada individu dan kelompok. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas tentang persiapan hidup keluarga, relasi-relasi dalam kehidupan berkeluarga, sifat hubungan antara anggota keluarga, masa pembentukan keluarga, fungsi dan peran keluarga, perspektif terhadap sistem keluarga, keluarga dalam Islam, perspektif terhadap sistem keluarga, permasalahan-permasalahan dalam keluarga, yaitu ketahanan keluarga, krisis keluarga, dan upaya mengatasi krisis keluarga, kemudian penyesuaian. Dan selanjutnya, materi pembelajaran tidak terlalu berbeda dengan apa yang terdapat di dalam deskripsi mata kuliah, yaitu pendahuluan, persiapan hidup berkeluarga, yang mana nanti semuanya akan diuraikan dalam materi pembelajaran. Kemudian referensinya ada beberapa macam, yaitu buku Konseling Pemikiran untuk Keluarga Indonesia Jakarta Salemba Humanika yang ditulis oleh Herta Muda. Kemudian ada Family Therapy and Overview. Kemudian ada Positive Psychology and Family Therapy, itu keluaran Kanada. Kemudian ada konseling keluarga, membangun relasi untuk saling memandirikan antara anggota keluarga. Kemudian ada psikologi keluarga, penanaman nilai dan penggunaan konflik dalam keluarga. Kemudian ada juga handbook dan semua buku-buku yang ada hubungan dengan keluarga itu bisa digunakan. Dan selanjutnya media pembelajaran kita adalah menggunakan laptop. Kemudian evaluasi sama seperti mata kuliah sebelumnya, bahwa untuk evaluasi adalah dengan cara dilakukan kuis, kemudian ujian tengah semester, tugas individu dan atau kelompok, kemudian ujian akhir semester. Nah, rincian materi perkuliahan tiap pertemuan. Yang pertama itu konsep dasar psikologi keluarga, yang mana materi pokoknya adalah pengertian keluarga, psikologi keluarga, sehingga akan mempelajari tentang pengertian keluarga, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua itu konsep persiapan hidup berkeluarga. Nah, di sini dalam konsep persiapan hidup berkeluarga yang akan dipelajari adalah apa sih pengertian perkawinan atau pernikahan, kemudian apa saja yang menjadi persyaratan perkawinan, kemudian tujuan perkawinan, karena tujuan perkawinan masing-masing individu akan berbeda satu dengan yang lainnya, atau pasangan satu dan pasangan lainnya, sehingga di sini perlu diketahui apa sebetulnya menjadi tujuan perkawinan. Dan ada lagi manfaat perkawinan. Selanjutnya, mengapa orang menikah, kemudian karena menikah itu ada istilahnya wajib, ada istilahnya haram, dan ada makruh. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita ketahui apa sih
atau apa yang menyebabkan orang menikah, mengapa orang menikah itu. Kemudian dilanjutkan dasar atau landasan hidup berkeluarga. Karena setiap keluarga mempunyai dasar landasannya seperti apa, sehingga keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang bahagiakah, keluarga yang harmoniskah, atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmahkah. Kemudian jenis-jenis keluarga, hubungan keluarga, dan pentingnya keluarga. Selanjutnya akan mempelajari materi tentang penyesuaian-penyesuaian dalam hidup berkeluarga. Dan pertemuan berikutnya materi keempat yaitu tentang fungsi dan peran keluarga. Nah, di sini fungsi dan peran keluarga yang akan dibahas adalah fungsi keluarga, peran psikologis keluarga, praktek pengasuhan orang tua, revitalisasi peran keluarga, upaya revitalisasi keluarga, kemudian keluarga tradisional dan keluarga non tradisional. Nah, ini akan dipelajari di pertemuan keempat, yaitu fungsi dan peran keluarga. Selanjutnya di pertemuan kelima itu bicara tentang atau membahas materi tentang perspektif hidup, perspektif terhadap sistem keluarga. Karena runtuhnya sebuah keluarga, terjadinya perpecahan dalam keluarga itu biasanya karena sistem kekeluarganya itu tidak berjalan. Oleh karena itu di sini akan dipelajari lebih banyak lagi tentang sistem keluarga. Selanjutnya materi tentang ketahanan keluarga. Artinya kenapa? Tadi ada sistem keluarga, ada nanti konflik keluarga, ada persiapan berkeluarga. Maka di sini perlu juga materi tentang ketahanan keluarga. Di dalam materi ketahanan keluarga ini kenapa penting? Karena dalam menjalani hidup keluarga ada berbagai hal masalah-masalah yang akan muncul. Nah, masalah-masalah yang akan muncul tersebut akan bisa dihadapi oleh keluarga tersebut. Dan kalau keluarga tersebut bisa menghadapinya, maka ketahanan keluarga sudah terjadi di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga tersebut. Akan tetapi jika dalam keluarga tersebut tidak ada ketahanan keluarga, maka di situ akan mudah untuk dipisahkan, akan mudah untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi perceraian, terjadi perpecahan dalam keluarga. Karena kenapa? Ketahanan keluarga tidak terjadi di dalam keluarga tersebut. Dan selanjutnya akan dilakukan ujian tengah semester seperti yang disampaikan tadi, bahwa penilaian itu dilakukan juga dengan UTS. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang konflik dalam keluarga dan dilanjutkan oleh materi selanjutnya, yaitu pertemuan ke-9 konseling keluarga. Ini penting. Kenapa dikatakan penting? Konflik, ada ketahanan keluarga, kemudian ada konseling keluarga. Karena kenapa? Kalau dalam sekolah di tempat-tempat tertentu itu ada kalau di sekolah ada BK, bimbingan dan konseling. Dan keluarga di sini kan kalau sudah mempunyai masalah itu pasti membutuhkan orang untuk membantu memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu termasuk dalam sejarah keluarga, sehingga materi ini dinyatakan bahwa sangat penting sekali untuk dipelajari di mata kuliah psikologi keluarga. Kemudian ada materi praktek pengasuhan anak atau parenting. Ini penting karena kenapa? Orang berkeluarga akan melanjutkan keturunan, akan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu akan dibutuhkan pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di sini penting terutama bagi kalian mahasiswa yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai keturunan ataupun yang baru akan mempunyai keturunan. Dan tidak terlebih lagi bagi kalian yang belum berkeluarga, dan ini merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting sehingga bisa dinyatakan siap dengan segalanya ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Oke. Nah, selanjutnya akan dipelajari materi tentang nilai dan pendidikan nilai. Nilai dan pendidikan nilai ini sangat penting, dan itu terutama didapatkan dalam keluarga. Yang utama itu didapatkan dalam keluarga. Bagaimana keluarga tersebut bisa memberikan konsep nilai kepada anggota keluarga atau kepada anak-anak, sehingga nilai itu bisa dikatakan sebagai prediktor pribadi, ya, bahwa
dengan penanaman nilai yang baik maka akan mendapatkan pribadi yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika akan memberikan suatu nilai yang tidak baik bagi anak-anak maka terjadi pribadi yang tidak baik. Nah, ini maka sangat penting sekali dipelajari di dalam mata kuliah psikologi keluarga. Nah, selanjutnya pertemuan ke-12 dan ke-15 akan penayangan film pendek karya mahasiswa yang mengusung masalah-masalah keluarga dan diberikan keleluasaan bagi kelompok untuk berkreativitas. Adapun durasi saya persilahkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk berkreativitas untuk menyajikan karyanya atau menyuguhkan karyanya sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Adapun durasi itu tidak kurang dari 20 menit. Kemudian di situ nanti ada setelah penayangan maka akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan oleh kelompok yang lainnya. Dan sehingga pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok dan kelompok 5 mempunyai kesempatan yang sama menayangkan filmnya, kemudian terjadi suatu diskusi dan di situ ada tanya jawab, dan sehingga di situ nanti ada penilaian yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah saya. Dan kemudian pertemuan ke-16 yaitu akan dilakukan ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester ini nanti bisa menggunakan Google Form karena kita masih kuliahnya daring atau perkuliahan jarak jauh. Dalam kondisi begini maka yang lebih efektif adalah kita menggunakan Google Form. Dan untuk jadwal kuliah tidak ada perubahan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk waktu pun demikian. Hanya masalah hal-hal yang lainnya ketika ada perubahan akan diberikan kemudian. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.